Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan belajar pengolahan data menggunakan eViews. Jadi untuk pertama kali kalian untuk memasukkan data, kalian bisa klik ke File, New dan Work File, atau kalian juga bisa menggunakan CTRLN untuk shortcutnya. Nah, akan muncul seperti ini. Karena kita penelitian kali ini menggunakan data panel, maka ininya kita ganti ke balance panel dan kita ganti sesuai dengan data. Start date-nya dari 2018, end date-nya 2021, number of procession-nya 10, dan ini bisa kalian isi menggunakan nama kalian, dan frekuensinya juga disesuaikan menggunakan data kalian. Nah, jika sudah, kita bisa klik OK dan akan muncul seperti ini. Lalu untuk memasukkan data, kalian bisa klik Quick Empty Group Series. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, lalu kalian buka Excel atau file kalian, kalian copy dari nama variabelnya, kalian copy semuanya sampai akhir, lalu di Ctrl C atau kalian bisa menggunakan mouse. Nah, untuk di sini kalian jangan lupa untuk scroll ke atas terlebih dahulu. Kalian mulai pastanya di sini, bukan di nomor sininya ya. Habis itu kalian Ctrl V. Nah, seperti ini. Nah, jika nama variabel kalian belum seperti ini, itu berarti ada spasi di nama variabelnya dan ada simbol-simbol yang tidak bisa digunakan di eViews seperti itu. Untuk spasi, kalian bisa klik ataupun ganti dengan underscore, dan nama variabel jangan lupa untuk letakkan di depan namanya agar tersusun dengan rapi. Kalau sudah, kalian bisa close. Ini di yes saja. Selanjutnya adalah kalian klik ini Y, lalu tekan Ctrl, lalu kalian klik X1, X2, X3. Nah, jika sudah seperti ini, kalian lepas kontrolnya tidak apa-apa, lalu klik kanan di bagian yang biru-biru ini, kalian open, lalu as equation. Nah, kenapa tadi harus mengurut dari Y, X1, X2, X3 supaya di sininya pun terurut. Nah, di sini ada C, C-nya kita hapus dan kita pindahkan di antara Y dan X1. Jika sudah, di OK. Nah, ini adalah hasilnya. Nah, untuk data panel, uji yang digunakan pertama kali adalah uji model terbaik yang terdiri dari 3 uji, yaitu uji Chow, uji Hausman, dan uji LM Lagrange Multiplier, yang dimana kita ke uji Chow terlebih dahulu. Nah, untuk diffuse-nya, jika sudah seperti ini, kalian bisa klik estimate yang tadi, lalu bisa ke panel option, lalu cross section bagian non ini diganti menggunakan fix. Habis itu di OK. Setelah itu, kalian ke view, fix atau random effect testing. Nah, ini 3 uji yang tadi saya sebutkan di dalam Word. Nah, yang pertama adalah uji Chow, yaitu yang paling atas ini, redundant fixed effect namanya. Kalian bisa klik. Nah, hasilnya adalah ini. Jika sudah, kalian bisa copy semuanya, klik kanan terus copy ke Word, dan untuk yang dilihat adalah yang ini. Nah, ini adalah interpretasi dari uji Chow. Jika nilai di atas 0,05 maka CHAM, jika nilai di bawah 0,05 maka hasil model terbaiknya adalah FEM. Ini interpretasinya bisa kalian ganti dengan kata-kata kalian masing-masing, yang pada intinya adalah tidak menghilangkan intisari dari seperti ini. Untuk melihat nilainya ada ini ya, biasanya melihatnya yang paling bawah ini, seperti itu. Nah, karena sudah mengetahui bahwa uji terbaiknya adalah FEM, kita lanjut ke uji yang kedua, yaitu uji Hausman. Untuk uji Hausman, kita ke estimate terlebih dahulu panel optionnya. Nah, untuk panel optionnya kita ganti ke random terlebih dahulu. Sisanya dibiarkan saja, habis itu di OK. Lalu ke view kembali, fix random effect testing tadi. Nah, ini yang bawah ya, Hausman test ada namanya di sini. Kalian klik. Nah, ini untuk hasilnya. Kalian bisa blok yang mau kalian copy, lalu copy paste ke Word untuk kalian interpretasi.
Nah, untuk interpretasinya sama ya. Jadi, jika nilai di atas 0,05 maka hasil terbaik adalah rem. Jika di bawah 0,05 maka hasil terbaik adalah fem. Nah, ngeliat yang ini yang tadi sudah di mark. Habis itu lanjut hasil uji yang terakhir, yaitu adalah uji LM. Nah, untuk uji LM sebenarnya sama, tapi kita harus ke estimate terlebih dahulu, ke panel option, baru kita ganti none. Nah, habis itu kita oke. Habis itu kita view V1 random effect testing lagi, lalu ini LM ya, range multiplier. Nah, biasanya kita melihat yang ini. Jadi kalian bisa copy semuanya atau bebas kalian mau mengcopy semana, dan kalian bisa masukkan ke Word. Dan ini untuk interpretasinya. Jika nilai di atas 0,05 maka hasil terbaiknya adalah CHEM, dan jika di bawah 0,05 maka hasil terbaiknya adalah REM. Nah, untuk di sini kita menemukan bahwasannya penilaian kita hasil terbaiknya adalah REM. Oleh karena itu, di estimate ini kita ganti cross section di panel optionnya sesuai dengan uji terbaiknya, karena kita REM berarti random. Habis itu di oke. Nah, untuk uji selanjutnya tetap di random seperti tadi. Nah, selanjutnya adalah untuk data panel ada namanya uji asumsi klasik yang terbagi menjadi 4. Uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji hetero, dan juga uji autokorelasi. Nah, kita masuk ke uji yang pertama. Di views-nya kita klik view, kalian ke residual diagnosis, ke histogram. Nah, bisa kalian klik kanan, copy to clipboard. Untuk nilainya adalah ini ya, teman-teman, di bagian bawah probability. Nah, jika sudah, kalian bisa masuk ke Word. Dan ini adalah hasil probability, ini adalah takarannya. Dan ini adalah uji wajibnya. Jadi, ketika kalian menggunakan atau model terbaiknya adalah FEM, maka kalian wajib uji normalitas seperti itu. Dan jika uji multiplikasi, di sini ada ininya, seperti itu ya teman-teman. Tetapi biasanya di uji asumsi klasik, semua uji di dalam uji asumsi klasik digunakan. Dan ini adalah untuk contoh interpretasinya yang bisa kalian gunakan. Dari hasil di atas dapat simpulkan bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05, yaitu adalah 0,858 bla bla bla, sehingga dapat dinyatakan. Nah, ini bisa kalian pilih, nyatakan lolos uji normalitas, data tersebut normal, atau dapat dilanjutkan ke uji selanjutnya, atau menggunakan kata-kata kalian. Selanjutnya adalah uji multikoliniaritas. Nah, untuk uji multikoliniaritas biasanya kalian akan menemukan di sini koefisien diagnosis. Kalian akan menemukan pilihan variance inflation factor atau kepanjangan dari VIF seperti itu. Nah, dikarenakan ini tidak ada, bagaimana caranya? Caranya adalah kalian ke quick, lalu kalian ke grup statistik, lalu ke correlation. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini kalian hapus variabelnya karena kita mau melihat koefisien antara variabel X. Habis itu di oke. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk standarisasinya adalah di bawah 0,85, dan terlihat ya di sini teman-teman ada nilai yang di atas 0,85. Nah, untuk itu bagaimana caranya? Untuk cara penyembuhannya, yaitu bisa kalian close terlebih dahulu ininya. Nah, kalian balik lagi ke work file yang awal. Kalian klik generate ini di sebelah delete ya, generate. Nah, kalian enter sin X1 sama dengan sin dalam kurung variabelnya. Habis itu di oke. Habis itu dilakukan ke semua variabel yang kalian miliki. Sin dan kurung. Situ di oke. Nah, jika sudah, kalian akan melihat di sini ada tulisannya ya, sesuai dengan yang kalian namakan. Lalu kalian bisa ke quick lagi, grup statistik, correlation lagi, dan kalian ketik sesuai dengan nama tadi. Sin X1 di enter, X2 enter, X3 enter. Oke, kalau sudah kalian oke. Nah, ini namanya jadi angkanya jadi berubah ya teman-teman. Jadi
di bawah 0,85. Nah, kalian bisa klik ini lalu copy dan kalian salin ke Word untuk interpretasinya. Nah, ini adalah contoh dari interpretasinya. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa ini satu-satu ya, koefisien dari X1 X2, X2 ke X3 dan X1 ke X3 seperti itu teman-teman. Jadi satu-satu untuk interpretasinya. Nah, maka dapat disimpulkan lolos uji multikolinialitas atau maka dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinialitas dan lain sebagainya menggunakan kata-kata teman-teman. Nah, ini ada penyembuhannya. Tadi saya penyembuhannya menggunakan sin. Nah, ada juga penggunaan ln dan sin-ln yang bisa teman-teman cari tahu sendiri bagaimana penerapannya. Nah, di sini juga ada dua standarisasi ya teman-teman. Di sini ada kurang dari 0,85 seperti yang saya bilang di sini, dan juga ada kurang dari 10 jika menu VIF-nya kalian temukan di bagian koefisien diagnosis. Itu berarti di bawah 10 standarisasinya. Jadi hati-hati teman-teman karena multico ini memiliki dua standar. Oke, kita ke uji selanjutnya yaitu adalah uji hetero. Nah, untuk uji hetero itu kalian ke work file juga, kalian ke generate lagi kayak tadi, lalu kalian bisa klik ABS res. Apa ini ABS res? Maksudnya adalah absolute residual, atau juga bisa dibalik residual absolute jadi resubs. Jadi seperti itu, dan rumusnya adalah sama dengan ABS dalam kurung resid. Habis itu di oke. Nah, ini sudah muncul teman-teman. Nah, selanjutnya adalah kalian ganti variabel y-nya menjadi variabel ABS. Jadi kalian klik, tekan Ctrl, X1, X2, X3, klik kanan, open X question. Sama seperti yang sebelumnya, C-nya dihapus, diganti dengan di tengah-tengah ABS dan C. Untuk panel optionnya jangan lupa untuk setting ke random, karena kita uji terbaiknya adalah rem. Habis itu di oke. Ini delete untitled equation, yes saja. Nah, ini ada untitled yang terbaru, ABS res. Nah, bisa kita lihat di sini teman-teman. Kalian bisa copy, habis itu kalian paste, dan untuk melihatnya ini ya teman-teman, di bagian probabilitasnya seperti itu. Nah, untuk standarisasinya adalah probabilitas di atas 0,05, dan uji model terbaik yang wajib menggunakan uji hetero adalah ini, CHEM dan FEM. Untuk uji rem sebenarnya tidak wajib, tapi tidak apa-apa untuk melengkapi uji di dalam penelitian kalian. Di sini ada contoh dari interpretasinya. Nilai probability X1, nanti kalian sebutkan ya X1-nya itu apa, jumlah aset syariah adalah 0,4654 sehingga nilai tersebut melebihi nilai 0,05. Maka dapat disimpulkan bisa pilih lolos uji heterokodastisitas, tidak terjadi gejala heterokodastisitas, atau kalimat lainnya. Dan ini dilakukan di semua variabel X1, X2, dan X3, dan seterusnya. Seperti itu teman-teman. Lalu kita masuk ke uji autokorelasi. Nah, untuk uji autokorelasi, kalian bisa close ini terlebih dahulu, equationnya, dan kalian ganti seperti yang tadi di awal, Y1, X2, X3, klik kanan, open as equation, lalu C-nya dihapus, dipindahkan di antara Y dan X1, panel optionnya kalian ganti ke random sesuai dengan uji terbaik, model terbaik, itu di oke. Habis itu kalian bisa melihat dari ini, pertama di bagian Durbin Watson. Nah, di bagian Durbin Watson ini ternyata ya nilainya adalah 0,82, dan setelah saya hitung untuk rumusnya adalah ini, DL sampai DU sama dengan, nah ini tidak memenuhi standar dan harus disembuhkan. Nah, untuk penyembuhannya bagaimana? Kalian close, kalian balik lagi ke sini, open as equation, dan tambahin D di semua variabelnya termasuk Y. D dalam kurung, jadi maksud dari D ini adalah deviasi,
Jangan lupa C-nya juga. Tapi untuk C-nya ditambahkan saja ya, tidak perlu menggunakan D kembali. Dan dilakukan semua seperti ini. D dalam kurung variabel. Optionnya diganti ke random. Di situ di oke. Untuk melihatnya sama seperti yang tadi, kita melihat di bagian sini, terutama di bagian Durbin Watson ini. Habis itu bisa kalian copy ke Word dan ini tabelnya. Lihatnya ini. Dan ada beberapa hal yang harus diperhatikan di uji autokorelasi. Ini adalah hal yang penting. DW itu dapat dari mana? DW itu dapat dari sini. DL dan DU itu dapat dari mana? Dari tabel. Nanti tabelnya akan diberikan untuk melihatnya. Nah, biasanya tabel itu dipengaruhi dari variabel X-nya dan jumlah sampelnya. Untuk melihatnya sebenarnya bisa kita lihat di sini. Oh, jumlah periodnya, sorry. Dan bisa dari sini untuk melihatnya seperti itu, teman-teman. Dan ini sudah saya lihat. Ini hasilnya. 4 strip DL artinya apa? 4 dikurang dari nilai DL ini. 4 DU, 4 dikurang dari nilai DU ini. Ini adalah tabel untuk kalian interpretasi patokannya. Dan ini hasil yang kita dapatkan setelah mengikuti rumus ini. DL sampai DU kurang dari DW kurang dari 4 sampai DU sampai 4 kurang DL. Seperti itu. Nah, ini untuk interpretasinya bisa kalian tambahkan dengan kalimat ataupun kata-kata dari kalian masing-masing. Ini untuk uji autokorelasi. Hati-hati dengan tabel dari uji autokorelasi yang akan diberikan untuk melihat DL DU-nya. Seperti itu. Dan juga untuk uji selanjutnya adalah uji hipotesis, teman-teman. Ini ada uji T, ada uji F, dan uji R. Nah, untuk melihatnya di mana, kalian bisa balik lagi. Ini bisa kalian close juga. Balik lagi ke bagian awal. Kenapa balik lagi? Karena tadi bagian ditambahkan deviasi, sedangkan untuk uji hipotesis tidak diperlukan jika datanya normal atau hasil dari data uji T, uji F, dan uji R-nya itu normal. Panel optionnya jangan lupa diganti. Oke. Nah, untuk melihatnya di sini ya, teman-teman. Nah, kalian bisa copy paste. Dan ini yang perlu dilihat dari tes statistik dan juga probabilitasnya. Nah, di sini ada rumusnya atau patokannya. T hitung lebih dari T tabel dan signifikansi kurang dari 0,05. Nah, di sini juga ada rumus T tabel. Ini probability-nya biasanya adalah 0,05 ya, teman-teman. Jadi, ketika kalian di Excel, kalian bisa copy paste ini dan kalian bisa menggunakan rumusnya. Di sini saya udah ada contohnya untuk T tabelnya. Nah, ini teman-teman. Ini adalah hasilnya ya. Probabilitasnya diganti dengan 0,05 dan 38 itu adalah jumlah dari sampel dikurang 2. Dan hasilnya adalah segini. Jadi kalian bisa copy dan jadikan patokan. Nah, ini adalah contoh interpretasinya. Hasil uji T variabel X1 diperoleh T hitung sebesar 1, bla 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 kurang dari T tabel yaitu sebesar 2, bla bla bla, dan hasil dari signifikansi adalah 0,15 bla 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 lebih dari 0, maka variabel X dinyatakan tidak berpengaruh. Seperti itu. Jadi untuk dikatakan berpengaruh biasanya T hitungnya harus lebih dari T tabel. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini kalian lakukan interpretasinya sesuai dengan variabel yang ada. Jadi jumlah variabel X1, X1, X2, X2, X3, dan X3 baru bisa disimpulkan akhirnya. Seperti itu. Lalu kita masuk ke uji F. Nah, untuk uji F ini kurang lebih sama seperti uji T, tapi menggunakan rumus yang berbeda. Untuk melihatnya kalian bisa melihat di sini.
terutama di bagian F statistik dan prop statistik ya. Jadi masih sama dari hasil uji T yang tadi. Nah, setelah itu kalian bisa copy, ngeliatnya ini F statistik dan propnya. Nah, ini ada rumus dari F tabel ya teman-teman. Jadi kalian tidak perlu menghafal F tabel atau nyari F tabel, karena sudah ada rumus untuk F tabelnya itu sendiri dan bisa kalian gunakan di Excel. Sini juga saya udah mencontohkan rumus dari F tabelnya itu sendiri. Ini agak ribet ya teman-teman. f.inv.rt dalam kurung nih probabilitas 2-nya itu adalah jumlah variabel dikurangin 1 dan jumlah sampel dikurangi jumlah variabel. Jumlah variabelnya itu termasuk dengan Y ya teman-teman. Jadi Y-nya juga termasuk. Di sini 3 karena dikurangin 1. Nah, hasilnya segini. Kalian bisa sesuaikan. Ini adalah interpretasinya. Untuk uji T tadi adalah satu variabel, dan untuk uji F ini secara keseluruhan. Seperti itu teman-teman. Terakhir adalah uji R-square untuk diuji hipotesis. Ini adalah besarnya persentase variabel. Nah, untuk melihatnya di mana? Untuk melihatnya itu ada di bagian sini. Ini R-square. Atau bisa ngeliat dari sini juga, R-square adjust 2 ini ya teman-teman. Kalian bisa copy semuanya atau hanya ininya saja ke Word, dan ini hasilnya yang bisa kalian lihat. Nah, ini contoh interpretasinya. Nilai adjust R-square sebesar 0, bla 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 sehingga nilai koefisien determinasi tersebut sebesar 43%. 43% dari mana? Dari sini ya, 0,43 dikali 100 yang menunjukkan bahwa variabel independen yang terdiri dari X1 bla 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 mampu menjelaskan besaran pengaruh terhadap variabel Y sebesar 43% dan sisa persentase sebesar 57 disebabkan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Kurang lebih untuk interpretasinya seperti itu. Kalian bisa gunakan kalimat masing-masing juga. Dan itu untuk uji hipotesis. Dan di sini ada tambahannya. Ini ada tambahan untuk persamaan regresi data panel. Yang dimana persamaan regresi data panel ini biasanya dia itu dilakukan sebelum uji hipotesis sebenarnya. Seperti itu teman-teman. Jadi biasanya sebelum kalian menguji hipotesis, kalian menilai persamaan regresi data panelnya dulu ini. Nah, untuk caranya kayak gimana? Kalian bisa langsung klik view, langsung representation. Nah, ini bisa kalian copy seperti itu teman-teman. Dan kalian untuk interpretasinya bisa kalian lihat di sini ya. Ini ada koefisien C, ada nilai X1, nilai X2, nilai X3 dan seterusnya. Ini untuk interpretasinya. Bisa kalian lihat untuk nilai konstanta sebesar 0,79 bla bla bla, maka tanpa adanya variabel X1, X2 dan X3, maka variabel Y akan mengalami peningkatan sebesar 79,6%. Nah, nilai koefisien X1 sebesar 8.154. Maka jika nilai variabel lain konstan atau tetap dan variabel X1 meningkat sebesar 815%, ini didapat dari hasil dari ini. Di hasil dari ini dikali dengan 100, maka variabel Y akan meningkat sebesar 815%. Dan begitu pula sebaliknya, jika variabel X1 menurun, maka Y menurun karena ini nilainya adalah plus. Nah, untuk X2 sama seperti X1, tetapi karena di sini dia nilainya min, maka jika X2-nya meningkat, maka Y-nya juga menurun bukan meningkat karena negatif. Seperti itu. Nah, begitu pula sebaliknya, jika variabel X2 menurun, maka Y akan mengalami peningkatan. Dan X3 juga seperti itu, hanya berbeda dengan nilainya. Seperti itu teman-teman untuk uji pengolahan data yang ada di Hivius. Jika ada teman-teman yang ingin ditanyakan, nanti kita bisa bertemu dan kalian tanyakan, dan kalian tolong buat tugas seperti ini ya teman-teman semuanya. Jika kalian tidak sempat untuk ke lab,
tidak apa-apa, ini waktunya akan panjang, waktu tugasnya, dan kalian mengerjakan tugas ini. Saya ingin hasil dari interpretasinya tidak ada yang sama, dan jika kalian laptopnya bermasalah, kalian bisa menggunakan hasil dari teman kalian, atau bisa kalian ke lab di waktu kalian tidak ada matkul. Seperti itu teman-teman. Untuk pengolahan data di Fuse, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.